Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Alda selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sistem Informasi yang telah memberikan waktu dan tempatnya. Kami kelompok 6 kali ini berkesempatan untuk mempresentasikan hasil materi yang telah kami buat. Boleh di next? Nah, kelompok 6 sendiri terdiri dari saya sendiri, Anissa Distira, lalu dua rekan saya yaitu Fier Febrian dan Muslimin yang sedang berhalangan hadir. Di next. Agenda kita hari ini yaitu ada 3. Yang pertama ada konsep penerapan sistem informasi pada organisasi, lalu ada sistem informasi berdasarkan fungsionalitas organisasi, dan terakhir ada aplikasi yang digunakan di organisasi. Next. Nah, yang kita tahu perkembangan sistem informasi di era sekarang ini sangat berkembang. Sistem informasi memberikan banyak kenyamanan, keluasan mencari informasi, dan lain sebagainya. Perlu teman-teman ketahui, konsep sistem informasi itu dibagi menjadi 2 dalam organisasi, yaitu secara internal dan secara eksternal. Secara internal, sistem informasi dapat diterapkan di dalam fungsi-fungsi organisasi atau di tingkatan-tingkatan organisasi. Sedangkan secara eksternal, sistem informasi yang ada ditarik keluar menjangkau ke pelanggan. Nah, di sini terdapat analogi sederhana dari pemanfaatan sistem dalam menghasilkan informasi. Jadi, data yang kita punya diinput, lalu diproses, setelah itu ada proses penyimpanan, lalu baru menghasilkan output atau menghasilkan informasi yang kita perlukan. Boleh di next. Nah, dalam organisasi, sistem informasi dibedakan berdasarkan fungsionalitasnya. Kegunaan sistem informasi pada level ini adalah membantu mengintegrasikan pengetahuan baru ke dalam bisnis dan untuk membantu organisasi untuk mengendalikan pekerjaan administrasi. Sistem informasi ini dirancang untuk melayani pengamatan, pengendalian, pembuatan keputusan, dan aktivitas administratif level manajer menengah. Nah, bisa teman-teman lihat bagian yang telah kelompok kami buat, yaitu sistem informasi akuntansi menjadi fondasi awal untuk berdirinya sistem informasi lain-lainnya. Yaitu ada sistem informasi keuangan, ada sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi, dan sistem informasi SDM. Nah, dari keempat yang ini akan membangun fungsi-fungsi lainnya. Untuk fungsi di level manajer bawah ada fungsi keuangan, fungsi pemasaran, fungsi produksi, dan fungsi SDM. Selain itu, sistem informasi di level fungsional menengah digunakan untuk pengendalian dan pengambilan keputusan manajemen yang sifatnya setengah terstruktur. Sistem informasi ini diantaranya adalah sistem pakar atau SP atau expert system, lalu ada juga jaringan neutral buatan atau JBN atau artificial neural network. Lalu ada juga sistem penunjang keputusan atau SPK atau decision support system. Dan terakhir ada sistem informasi geografik atau SIG atau geographic information system. Boleh di next. Sistem informasi akuntansi atau biasa disingkat dengan SIA adalah sistem informasi yang memproses data dan transaksi menjadi informasi bagi user yang berguna untuk merencanakan, mengoperasikan, dan mengendalikan bisnisnya. Sistem informasi akuntansi ini memiliki 3 tujuan, yaitu sebagai berikut. Pertama, untuk mendukung operasi-operasi sehari-hari. Kedua, mendukung pengambilan keputusan manajemen. Dan ketiga, untuk memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan pertanggungjawaban. Nah,
Kalau dibuat contohnya sistem informasi sebagai pusat informasi, misalnya bagian pemasaran mempertimbangkan untuk memperkenalkan jenis produk baru dalam jajaran produksinya. Maka bagian sistem informasi akuntansi akan memproyeksikan perkiraan biaya dan perkiraan pendapatan yang berhubungan dengan produk tersebut. Kemudian data yang diperoleh diproses oleh EDP. Setelah diproses, hasilnya dikembalikan ke bagian sistem akuntansi untuk kemudian diberikan ke bagian pemasaran. Cukup dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Kavier Febrian. Baik, terima kasih untuk rekan saya, Andes. Sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi pemasaran atau bisa disebut dengan SIPEM. Sistem informasi pemasaran merupakan sistem informasi yang mendukung perencanaan, kontrol, dan pemrosesan transaksi yang dibutuhkan untuk penyelesaian aktivitas pemasaran, seperti penjualan, advertising, dan promosi. Sistem ini selalu digunakan oleh bagian pemasaran untuk memasarkan produk-produk perusahaan. Sistem informasi pemasaran ini berisikan komponen inputnya adalah input tentang data pemasaran dan outputnya adalah laporan-laporan berisi informasi pemasaran. Di sini ada peran TI pada SIPEM. Misalnya saja situs web dan layanan internet membuat proses pemasaran secara interaktif. Dapat dilakukan dengan pelanggan, di mana pelanggan menjadi mitra usaha dalam meningkatkan berbagai produk dan jasa sistem otomatisasi tenaga penjual, di mana tenaga penjual dibekali komputer dan teknologi internet yang terhubung dengan sistem perusahaan untuk mengotomatisasi berbagai aktivitas pemrosesan informasi penjualan dalam manajemen penjualan. Yang kedua ada sistem informasi produksi atau biasa dengan SIPRO. Ini adalah suatu sistem informasi berbasis komputer yang bekerja untuk mendukung manajemen perusahaan dalam memecahkan suatu masalah yang berhubungan dengan manufaktur produksi perusahaan. Sistem ini digunakan untuk mendukung fungsi produk yang meliputi seluruh kegiatan yang terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa. Di sini ada sistem produksi fisik atau production control system. Yang pertama ada CAD, Computer Aided Design. Yang kedua CAM, Computer Assisted Manufacturing. Yang ketiga IR atau Robotic Industrial Robot. Dan di sini ada sistem informasi produksi. Yang pertama sistem pemesanan kembali atau reordering point. Yang kedua ada material requirement planning. Yang ketiga ada manufacturing resource planning. Yang keempat ada pendekatan just in time. Selanjutnya ada sistem informasi SDM. Sistem ini menggabungkan MSDM sebagai suatu disiplin yang utamanya mengaplikasikan bidang teknologi informasi ke dalam aktivitas-aktivitas SDM, MSDM, seperti dalam hal perencanaan dan menyusun sistem pemrosesan data dalam serangkaian langkah-langkah yang terstandarisasi dan terangkum dalam aplikasi perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning. Di sini sistem informasi SDM didesain untuk mendukung yang pertama perencanaan untuk memenuhi kebutuhan personel perusahaan, yang kedua mengembangkan potensi karyawan, yang ketiga mengendalikan kebijakan dan program personel. Teknologi informasi ini berperan penting menjadi pendorong utama untuk perubahan dalam SIM SDM. Contohnya saja sistem HRM online melibatkan perekrutan karyawan melalui website perusahaan. Yang kedua berkomunikasi melalui internet dengan cara pemburu dan pencari kerja seperti karir.com. Selanjutnya ada sistem informasi keuangan.
Ini adalah suatu sistem manajemen keuangan yang berbasis perusahaan yang mendukung manajer bisnis dan para praktisi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keuangan bisnis, juga alokasi dan pengendalian sumber daya keuangan dan dalam bisnis. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem informasi keuangan digunakan oleh para analisis keuangan dalam perencanaan keuangan dan untuk evaluasi kinerja kinerja keuangan, misalnya pemanfaatan paket software spreadsheet elektronik, software DSS yang berbasis web dapat digunakan untuk membangun serta memanipulasi model-model keuangan. Di sini ada bagian dari input keuangan bisa kalian lihat dan bisa lihat secara detail di sini. Oke, selanjutnya ada Enterprise Resource Planning. Definisi dari ERP ini adalah suatu perangkat lunak paket dengan aplikasi yang terintegrasi untuk digunakan secara luas di organisasi. ERP termasuk Transaction Processing System atau biasa disebut TPS, ditambah dengan sistem-sistem informasi fungsional yang terintegrasi. Kelebihan dari ERP ini, yang pertama mengurangi biaya operasional, yang kedua bisnis dan data bisa terintegrasi, yang ketiga meningkatkan kolaborasi, yang keempat produktivitas meningkat, yang kelima mengelola bisnis menjadi lebih kondusif, yang keenam atau yang terakhir membantu pengambilan keputusan. Selanjutnya ada kekurangan dari ERP. Yang pertama penerapannya yang terintegrasi dan organisasi harus merubah cara mereka berbisnis. Yang kedua adanya resistance to change dari personil yang terkena imbasnya akibat perubahan proses dari bisnis. Yang ketiga biaya implementasi ERP yang sangat mahal. Yang keempat, organisasi hanya memikirkan manfaat yang besar dari penerapan ERP tetapi tidak mempersiapkan personilnya untuk berubah. Yang kelima atau yang terakhir, personil yang tiba-tiba dibebani dengan tanggung jawab yang lebih besar dengan kesiapan yang kurang baik mental maupun keahliannya. Jadi kita simpulkan ERP itu biayanya sangat mahal. Ya, selanjutnya ada sistem application and product atau bisa disebut SAP. SAP ini merupakan suatu aplikasi yang bisa melakukan integrasi berbagai kebutuhan dan berbagai hubungan dalam operasional perusahaan dan juga bisnis. SAP dinilai menjadi alat yang sangat membantu sebab karena hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan terintegrasi dalam satu software saja sehingga pengaturannya juga akan lebih mudah dibandingkan dengan penggunaan cara yang manual. Di sini ada kelebihan dan kekurangan SAP. Kita jelaskan kelebihannya. Yang pertama, adanya modul yang mempermudah, yang kedua konsistensi, yang ketiga hanya ada satu data, yang keempat otomatis dan fleksibel, yang kelima menerapkan standarisasi, yang keenam menyediakan otoritas, yang ketujuh adanya integrasi dengan e-commerce, yang delapan atau yang terakhir menghemat biaya. Di sini ada kekurangannya yaitu yang pertama harganya relatif mahal, yang yang kedua menuntut kualitas SDM yang tinggi, yang ketiga atau yang terakhir cukup rumit dipergunakannya. Nah, di sini ada modul-modul dari SAP. Yang pertama, manajemen rental penyediaan atau supply chain management. Yang kedua, manajemen siklus hidup produk atau product life cycle management. Yang ketiga, manajemen kapital sumber daya manusia, human capital management. Yang keempat, ada keuangan, finansial. Yang kelima, ada inteligensi bisnis atau business intelligence. Yang keenam, manajemen relasi langganan. Yang ketujuh, ada electronic commerce. Baik, Baik, terima kasih kepada Kak Fier atas pemaparan materinya.
Baik teman-teman dan Bapak, materi yang kami sampaikan telah cukup. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.